Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ipan Nur Panji Sapari di channel YouTube Ipan Nur Panji Sapari. Kali ini saya tidak membahas tentang BMX, sepeda, MTB, pokoknya yang berhubungan dengan sepeda saya tidak membahas. Ini sekarang saya akan memberikan materi kepada murid saya, khususnya SMK Bakti Ilham, umumnya untuk SMA yang lain. Dan ini kenapa saya memakai batik lagi? Ini hari pertama ya, ini hari Selasa. Makanya dalam konten ini masih tetap pakai batik ini. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks editorial. Kalau video sebelumnya itu materi kelas 11, tentang pode. Tentang lupa lagi, nanti ada di ini ya. Oh, tentang kata pengantar ya. Dan saya sekarang di sini akan menjelaskan tentang pengertian teks editorial. Kalau kalian om-om di sana, om-om dan murid-murid saya, orang tua murid saya, kalau di teks editorial biasanya dari berita ya, entah itu berita ditulis, dan sekarang itu berita koran-koran itu sudah tidak ada, kebanyakan dari internet dan juga banyak aplikasi-aplikasi lain tentang berita. Dan di situ pasti ada teks editorial. Nah, biasanya kalau orang tua kalian ya, kalau pagi-pagi itu suka membaca koran, termasuk orang tua saya itu suka membaca koran Tribun Jabar. Kenapa suka membaca Tribun Jabar? Karena isinya ada Persib. Kalau Persib menang, Tribun Jabar pasti laku semua. Tapi kalau Persib kalah, Tribun Jabar nggak laku sih, tapi nggak maksimalnya, berbeda dengan Persib menang. Nah, itu orang tua saya suka membaca Tribun Jabar. Nah, ini Ibu Nur, ketua yayasan ya. Salam baktos Bu Nur. Ketua TU. Ketua TU ya Bu Nur. Bu Nur nanti kalau ini baik sekali ya Bu Nur. Ini pengertian teks editorial. Kalau di koran-koran itu suka ada ya teks editorial. Tapi di koran sekarang sudah tidak, jarang digunakan, karena itu dari web, dari aplikasi juga banyak ya. Begitu juga dengan Tribun Jabar, Pikiran Rakyat itu membuat aplikasi, jadi koran itu sangat jarang. Ada penikmatnya, tapi nggak terlalu banyak seperti dulu. Pengertian teks editorial. Oh, ini kelas 12 ya, materi kelas 12. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap salah satu masalah atau suatu masalah, entah itu masalah apapun itu, entah itu masalah tentang ekonomi, tentang politik, tentang agama, maupun tentang budaya ya. Dan perlu kalian lihat, perlu kalian ingat ya, bahwa di dalam teks tersebut itu berisi pendapat pribadi redaksi, bukan pendapat si penulis ya. Jadi diedit kalau penulis, redaksi, wartawan. Ada beberapa ciri teks editorial. Yang pertama, teks editorial harus aktual atau fakta ya, atau faktual, nyata, realita. Jadi entong fantasi. Namun teks editorial itu nggak boleh fantasi. Teks harus mengangkat informasi yang sedang hangat diperbincangkan ya, diperbincangkan di masyarakatnya, sanes di keluarga. Kalau keluarga itu pribadi, jadi anu di masyarakat tahu. Namun aya nama anu viral, jadi kudu diperbincangkan karena anu viral, karena topiknya naik. Informasinya kudu harus mengedepankan faktual, jadi nyata jeung sabenerna entong mengada-ngada komodoi.
teks editorial tentang fantasi itu sanes teks editorial itu mah kudu fakta sesuai jeung kenyataan anak entong mengada-ngada entong menghayal apalagi deskripsinya teks fantasi itu bukan teks editorial. Yang kedua dari ciri teks editorial ya ada sistematis dan logis. Jadi sistematisnya harus mematuhi struktur penulisan. Berarti lamun sistematis mah kudu mematuhi struktur penulisan, dari penulisan, dari kaidah kebahasaan hampir sama sih dengan puisi. Kalau puisi mah ada pembendaharaan kata, kalau ini juga ada pembendaharaan kata, cuman ini umum. Kalau puisi itu khusus ya pembendaharaan katanya. Teks editorial juga harus logis, harus masuk akal. Jangan tidak masuk akalnya, jadi harus masuk akal. Kalau teks fantasi itu tidak masuk akal. Jadi kalau teks editorial itu sistem kudu logis, harus masuk akal, nggak boleh imajinasi, nggak boleh imajinatif, nggak boleh. Yang selanjutnya ciri teks editorial yang ketiga itu harus argumentatif. Naon cenah argumentatif teh? Bu Pita argumentatif naon? Non bener argumentatif. Naon? Oh, mengemukakan pendapat itu kata ketua TU, kepala TU ya. Menikeukeunnya ketua TU. Nya seperti yang dijelaskan dalam artikel ini dan sebelum-sebelumnya. Jadi kudu aya mengutarakan argumen-argumen, kudu aya sudut pandangna. Dan kebetulan di sini saya bersama kepala sekolah saya, Pak Fahmi. Pak Fahmi. Ya. Oh, Alimun. Ada Pak Fahmi ya. Sudut pandang redaksi, jadi kudu berargumen. Jadi ayat tanya jawabna lah. Kudu ayat tanya jawabna berargumentatif teh. Tadi ciri-ciri teks editorial, sekarang struktur teks editorial. Strukturna naon wae cenah editorial, ada pertanyaan, pendapat, pernyataan, bukan pertanyaan, pernyataan, pendapat, atau disebut juga namanya tesis. Meureun tesis, tesis. Pernyataan pendapat atau juga disebut tesis ya. Jadi si penulis, bagaimana si penulis terhadap permasalahan-permasalahan yang diangkat. Itu ada berupa pertanyaan, ada berupa teori ya, yang harus diargumentatifkan. Jadi argumentatif ada tanya jawab, nah buat bisa kieu dijawab ku penulis teh. Terus si pembaca nah kieu ternyata dijawab lagi. Nah seperti itu ya. Terus ada berargumentasi. Argumentatif sama berargumentasi sama saja sebenarnya ya, sama saja. Kalau argumentasi sama saja kadang bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuatnya, untuk memperkuat pernyataan dari yang tadi struktur yang pertama yaitu pendapat atau tesis. Dan bisa pernyataan tersebut bisa umum atau khusus tergantung teks editorialnya. Pernyataan umum itu data dari hasil penelitian, bisa hasil dari karya ilmiah, bisa fakta-fakta anu dipercaya, boleh. Yang ketiga, struktur teks editorial berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dan argumentasi. Nah, ini adalah Pak Andre. Nah, ini Pak Andre. Guru non Pak Andre ngajaran Pak Andre? Di kelas 10 desain grafis, kelas 11 AIJ sareng tekon. Ge pepenaknya kelas 10 pepenak, kelas 11 pepenak moal.
Insya Allah penak. Kelas 11 pepernak. Terus ada tadi struktur, ciri-ciri, dan sekarang adalah kaidah kebahasaan editorial. Kebahasaan editorial itu seperti ada bahasa Inggris verb, kalau di Indonesia itu ada verbal. Oh, CF China. Kagedor. Sorry, kagedor. China CF. Kalau di bahasa Inggris itu ada verb ya. PERB, kalau di Indonesia verbal. Dan di sini ada kaidah kebahasaan teks editorial yaitu adverbia. Naon adverbia teh? Adverbia teh keterangan yang ada dalam teks editorial. Jadi keterangannya biasanya di tengah-tengahnya. Kalau di awal itu pembukaan. Kalau di editorial biasanya yang sering muncul dalam teks editorial adalah adverba frekuensitatif. Frekuensitatif itu menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat kekerapan yang terjadi di adverbia. Contohnya kata-katanya seringkali, biasanya, tak terhingga, sehingga. Nah, contohnya seperti itu ya, adverbia. Sedikit sulitnya beda jeung membuat lamaran pekerjaan. Tayana rada bingung. Bapaknya bingung sarua lieur. Ya, mata karena YouTube mah bisa diulang-ulang. Entong di-skip. Jangan lupa di-subscribe. Subscribe dong. Ya. Ngarah channel ieu berkembang. Nanti sudah berkembang, nanti nge-review rumah kosong atau membahas outfit guru. Nanti Bonur di ini ya, ditanya outfitnya, harga tiung berapa, harga baju berapa. Terus yang kedua ada konjungsi. Konjungsinya biasanya ditemukan di antara kalimatnya. Contoh dari konjungsi teh seperti bahkan, malahan, andaikan. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga verbal materia. Verbal mau verb itu biasa kata kerjanya, itu kata kerja. Verbal kata kerja bisa lieur. Lamun kata kerja verbal material itu menunjukkan perbuatan fisik ya, atau peristiwa. Contohnya menulis, menghapus, terus berbicara, terus memukul. Nah, itu verba material. Selanjutnya yang keempat verba rasional. Kalau verba rasional itu hubungan intensitasnya dari hubungan pengertian A dan B itu hampir yang dimilikinya mengandung arti sama tapi sedikit berbeda. Yang terakhir ada verbal atau verba mental, merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi atau melihat, merasa, menghirup, mencium. Jadi menciumnya pakai hidung ya. Mengangse guys ya. Berpikir. Nah, itu contohnya verba mental. Mengangse ya guys. Ya, ini yang terakhir ya. Yang terakhir langkah menyusun teks editorial. Langkah menyusun teks editorial, yang pertama itu memilih topik anu terkini atau anu terhangat-hangatna. Jadi berita teh kudu anu hangat-hangatna. Apabila kalian nanti jadi bekerja di salah satu koran ya, itu harus ada memilih topik-topik anu terkini atau terhangat-hangatna, sedang viralnya. Lamun ayeuna sedang viral teh naon Pandre? Nah, ayeuna nu sedang viral naon? Ayo Ting Ting jeung Ayah Rojak. Saipul Jamil. Oh, benar. Benar. Jadi sekarang misalkan ini koran dan banyak diperbincangkan itu Saipul Jamil ya. Saipul Jamil itu kenapa diperbincangkan? Karena keluarnya itu
dikalungkeun asa pahlawannya. Kawas atlet anu menang emas di Tokyo nya. Nah, itu contohnya seperti itu. Kalau yang dulu misalkan pembahasan tentang apa yang dulu yang tertinggal, nah itu bukan topik terkini atau opini terkini ya. Jadi jangan seperti itu. Topik terkini mah kudu harus benar-benar nu ayeuna yang hangat-hangatna. Biar menarik perhatian pembaca ya. Biar menarik perhatian pembaca. Kadang-kadang pembaca itu selalu ingin tahu, nah buat bisa kieu langsung neretet biasanya. Yang kedua, langkah menyusun teks editorial, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Jadi pendapat editorial, pendapat redaksi itu dikumpulkan yang supaya tahu alasanna. Jadi ketika ada yang bertanya tentang ini tentang itu, nah redaksi itu sudah tahu ya jawabannya. Jadi harus mengumpulkan pendapat-pendapat. Jadi pendapat-pendapat ini yang berhubungan dengan topik opini sekarang ya. Misalkan sekarang tentang Saipul Jamil. Nah, redaksi itu membahas tentang Saipul Jamil, kenapa bisa gini, kenapa bisa gini. Bukan hanya kalau di berita misalkan Saipul Jamil, tapi redaksi mencari pendapat, mengumpulkan datana tentang Deddy Corbuzier. Nah, itu bertabrakan ya. Yang ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Penulis teks editorial harus memperhatikan bahasa perbendaharaan katana, bahasana ieu jang saha ieu. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau bahasana untuk orang tua ya, bahasanya untuk anak sekolah, nah itu harus diperhatikan. Dan juga ingat fakta-fakta dan pendapat dikemukakan sudah tepat atau belum nih. Misalkan yang sedang training itu tentang corona. Nah, ini tentang corona biasanya untuk orang tua pembahasannya ya. Jadi bahasanya untuk orang tua. Yang terakhir, menyunting teks editorial. Menyunting teh dipilih ya, dipilih. Jadi diperiksa kembali berita yang sudah dibuat, entah itu dari kaidah kebahasaan, entah itu dari teks, dari opini-opini, tanda baca, tanda titik, tanda koma. Nah, itu harus disunting kembali, dipilih deh mana nu salah, mana nu benar, mana anu boleh, mana yang tidak. Kalau sudah selesai semuanya dari menyusun teks editorial, ketika sudah padu, nah siap untuk diedarkan dan siap untuk dibaca oleh para pembaca. Nah, itu adalah teks editorial apabila kalian nanti menjadi editor di salah satu TV swasta maupun di koran-koran ternama, yaitu harus diperhatikan ya, seperti ciri-ciri teks editorial, struktur teks editorial, dan terakhir kaidah kebahasaan. Nah, itu harus diperhatikan. Sekian dari saya. Jangan lupa memakai masker, jangan berkerumun, mencuci tangan dengan air mengalir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.